Welcome to the show Sobat Rekreasi, selamat datang di Ruang Rekreasi. Rekreasi hadir untuk membangun dan memperkuat citra taman rekreasi, seni dan budaya Indonesia melalui konten-konten yang relevan. Halo Mbak Heni, apa kabar? Sari, akhirnya kita ketemu lagi. Akhirnya kita ketemu di Ruang Rekreasi setelah sekian lama ya Mbak. Sobat Rekreasi sekalian, Mbak Heni ini adalah teman kantor tahun 2001, 2002 ya Mbak Heni ya? Udah lama banget, Udah lama banget ya Mbak Heni ya? Dulu ketahuan umur ya deh ya. Makanya. Dan ternyata kita satu sekolah juga. SMP, SMA, kuliahnya aja kita berbeda, tapi kemudian ketemu lagi di sebuah media ternama di Indonesia. Oke, selamat datang Mbak Heni, apa kabar? Iya, baik. Senang sekali bisa ketemu Sari lagi. Terus melihat sesuatu yang beda ada di belakang kita ya. Iya, kita sekarang berkesenian, berkreativitas ya. Jadi kita sekarang bermain dengan seni dan budaya, dan tentunya dengan berrekreasi kita bisa melakukan banyak aktivitas lebih baik lagi Mbak. Jadi daya kreativitas kita tuh semakin diasah, semakin lebih baik lagi. Apalagi sekarang mungkin Mbak ini sudah mulai aktivitasnya sudah banyak ya Mbak, dari ngajar, kemudian food stylist juga, masih ngurusin komunitas juga gitu. Nah itu gimana tuh caranya Mbak Heni biar membangkitkan daya kreativitas tuh Mbak? Karena kan pasti ada rasa capeknya, lelahnya, letihnya. Nah tuh bangkitinnya lagi gimana tuh biar di mata mahasiswa, wah ini Ibu Heni ini banget nih, kreatif banget nih gitu. Nah gimana sih caranya Mbak Heni? Boleh dibocorin? Iya, seneng banget nih. Pertama sebetulnya pas masuk ke tempat Sari ini agak emis ya, sangat-sangat luar biasa. Di belakang ini aja ya, ngelihat banyak sekali patung-patung kan. Terus pergi ke tempat yang baru itu menjadi sesuatu yang bisa membangkitkan kreativitas kayaknya ya. Dari situ ngobrol sama Sari, sama teman-teman yang lainnya, itu juga kemudian bisa membuat kita memiliki ide-ide baru. Kita memiliki ide-ide baru, kita pergi ke tempat-tempat baru, dan ini juga kadang-kadang tadi dibilang bahwa kita itu capek kan kadang-kadang kalau di rumah. Nah buat saya sih ya pergi ke tempat baru, ketemu teman baru, ketemu orang baru, kemudian melihat sesuatu yang nggak biasa itu juga menjadi salah satu cara kita untuk kemudian mendapatkan hal-hal baru yang bisa mengisi dan menambah daya kreativitas kita gitu loh ya kan. Jadi bukan cuma pergi ke healing ya, kalau anak sekarang bilang healing keluar kota, healing kemana, tapi kemudian pergi dari Jakarta sedikit aja ke tempat teman baru yang ternyata belum pernah didatengin itu dan melihat sesuatu yang beda. Itu juga menjadi salah satu cara kita untuk bisa mendapatkan sisi ide kreatif yang kemudian nanti bisa membuat gue mau dengan ini gue mau bikin apa ya, gue mau bikin apa ya gitu. Timbul ide baru lagi gitu ya Mbak. Dan itu juga nanti kan akhirnya karena kita punya ide baru, kemudian kreativitas kita nambah lagi, kita bisa salurin lagi ke orang lain. Apalagi tuh Mbak Heni dengan segala macam kegiatannya, kalau nggak salah kemarin baru pulang pameran nih, boleh atau nanti aja diceritainnya Mbak? Kita nanti ngobrol panjang ya. Ngobrol panjang yang itu disimpan dulu. Jadi tadi untuk meningkatkan daya kreativitas yang tadi kita keluar dari rutinitas ke tempat yang baru, dan insya Allah alhamdulillah dapat sesuatu yang baru buat ide-ide berikutnya gitu ya Mbak Heni. Apalagi tuh Mbak Heni kira-kira yang mungkin bisa di-share ke teman-teman Sobat Rekreasi? Ya kalau saya sih satu tadi melakukan sesuatu yang sederhana kali ya. Kalau cewek selalu bilangnya gue pengen me time deh gitu. Pengen me time itu juga sebetulnya adalah cara kita untuk bisa rekreasi ya, untuk bisa rekreasi untuk kemudian kita mendapatkan tenaga baru, ya kan, mendapatkan tenaga baru, kemudian dari situ kita bisa refresh kembali untuk kemudian menjalani aktivitas-aktivitas lainnya gitu. Kalau untuk me time itu tadi ya nggak usah jauh-jauh ya, membaca kek, atau kalau saya senangnya
pergi ke pasar gitu, pergi ke pasar ngeliat aja ada apa ya di pasar ya. Walaupun sebetulnya nggak pengen beli, tapi ternyata keluar juga yang dibeli sih cuman jajan pasar ya, tapi yang dilihat kan bisa dilihat banyak gitu. Iya. Terus juga ke pasar juga kan ketemu tempat-tempat kayak toko kancing kah, kemudian lihat jajan pasar yang baru, terutama karena kaitannya saya seneng banget sama makanan kuliner, gitu, seneng banget sama kuliner, jadi melihat tren baru dari makanan itu seperti apa, kemudian tentunya harus pakai cicip-cicip ya, cicip-cicip supaya tahu rasanya seperti apa, kemudian ke toko kain kah, ke toko kancing kah, ke toko pernak-pernik buat peralatan rumah tangga. Perabotan itu juga sebetulnya adalah me time yang bisa kita lakukan, nggak usah keluar banyak uang, ya kan, tetapi kemudian kita bisa dapatkan ide-ide segar gitu. Itu kalau dari perempuan kali ya. Nah, kalau misalnya yang lain ya kaitannya ya itu, satu baca atau nonton sesuatu kali, entah sekarang kan kita lihat banyak sekali ya kaitannya dengan YouTube kan. YouTube itu nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah jauh-jauh di rumah dengan nonton YouTube atau channel-channel yang lainnya, cari yang bisa memberikan ide-ide baru buat kita, itu juga kan memberikan salah satu cara kita untuk bisa refreshing. Wah, banyak nih. Jadi salah satunya dan itu kayaknya nggak perlu biaya mahal ya Mbak, ke pasar tinggal jalan kaki kalau mau olahraga, nonton YouTube tinggal rebahan buka channel mana gitu ya. Jadi rekreasi itu ternyata mudah dan baik, manfaatnya baik buat kehidupan kita sehari-hari gitu ya Mbak. Nah Mbak Heni, kalau ngelihat kesibukannya Mbak Heni pasti punya hobi dong, sempet dong Mbak menjalankan hobi ya, Kira-kira hobinya apa sih Mbak Heni? Kalau hobi ya, hobi sebenarnya kalau saya tuh beres-beres rumah. Oh, beberes rumah ya, beberes banget deh, ini mak-mak banget nih, mama zaman now. Iya, tapi idenya sih adalah karena kita sering nonton YouTube, kemudian lihat channel-channel kaitannya dengan dekorasi rumah, kemudian menata dengan patung-patung atau menata sehingga rumah itu tampilannya bisa jadi lebih enak. Akhirnya ya udah beberes rumah gitu. Atau kalau enggak ya paling enggak saya cuma senangnya itu bikin sesuatu yang unik-unik. Misalnya pergi ke toko, tahu kan pasar mestik gitu ya, pasar mestik ya kan, pasar mestik, kemudian pergi ke toko kancing, toko maju ya, toko maju, dari situ juga lihat-lihat kancing yang macam-macam, renda yang macam-macam, kemudian bahan-bahan yang macam-macam, itu juga kemudian bisa jadi ide untuk kemudian kita bikin sesuatu entah tas, entah pegangan tas, entah kemudian ikat pinggang dan lain sebagainya. Gitu sih. Dan kalau misalnya itu ya nyontek kayak yang punya dari situ idenya, saya pernah lihat ini nih, ide bajunya si desainer A, terus lihat di sana ternyata bisa nih dibikin dengan sendiri, akhirnya dijahitlah sendiri. Gitu. Wah, emang ternyata hobi, kemudian kehidupan sehari-hari itu semuanya emang penuh kreativitas ya Mbak Heni ya gitu, jadinya semuanya bermanfaat banyak gitu. Nah, oke Mbak Heni, di segmen 1 ini kita udah selesai, kita mau menuju ke segmen berikutnya. Oke Mbak Heni, ini kita mau sedikit jalan-jalan karena kita di rekreasi, kita mau ini nih jalan-jalan dulu. Kita pernah di kantor yang sama di Femina Group, kemudian kita sering jalan-jalan, jalan-jalannya walaupun ceritanya seminar, workshop, tapi selalu ada wisata kuliner ya, gitu. Jadi mungkin kita pernah punya pengalaman bareng-bareng juga, kemudian nggak hanya di luar kota, di Jakarta juga dulu ya Mbak, di tahun 2001 ingat kita selalu keliling dapurnya restoran, dapurnya hotel gitu, jadi icip-icip ke dapur-dapur hotel-hotel bintang 5. Nah
Mungkin Mbak Heni bisa ceritain ke teman-teman sobat rekreasi nih pengalaman travelingnya Mbak Heni nih udah kemana aja sih gitu, dan pasti punya kenangan yang tak terlupakan. Nah, boleh Mbak Heni ceritain travelingnya dulu deh dari yang Indonesia, kemudian kita beralih ke luar negeri. Ya, ternyata senang sekali ya pada waktu kita kerja di tempat yang sama itu ya, Sarah, karena sebuah majalah yang memberikan banyak pelajaran sebetulnya, banyak pelajaran termasuk kaitannya bahwa bekerja itu juga bisa diimbangi sama rekreasi ya kan. Iya. Jadi bekerja tapi kemudian mendapatkan insight-insight beda sehingga begitu pulang memperkaya udah gitu malah makin lah harus bikin ini, harus bikin itu, harus bikin ini, harus bikin itu. Nah, kalau untuk pekerjaan saya yang kaitannya dulu kita adalah di bagian kuliner ya kan, di bagian kuliner itu juga istilahnya makan aja kok dibayar, gitu, makan aja kok dibayar. Jadi jalan-jalannya ya udah pasti nggak jauh dari kuliner, mulai dari ke restoran, kemudian cicip-cicip di hotel bintang 5, kemudian ke seluruh daerah di Indonesia ya kan, hanya untuk bisa cicip-cicip makanan, dan hal itu juga membuka banyak wawasan gitu kan ya. Terakhir kaitannya karena itu saya akhirnya bisa melanglang buana kemana-mana untuk bukan hanya sekedar mencicipi makanan, tetapi juga sharing hal-hal kaitannya dengan makanan gitu. Nah terus wisata kuliner itu juga kan kalau kita bilang wisata perut kali ya, karena setiap orang pasti butuh makan, ya kan. Setiap makan itu adalah hal-hal yang sangat esensial, hal-hal yang sangat esensial, yang sangat utama. Tapi dari situ kemudian kita bisa tahu bukan hanya sekedar tampilan makanan yang ada di meja makan, tetapi kita bisa cerita banyak hal terkait bagaimana makanan itu dibuat, kemudian bagaimana makanan itu ditanam dengan bahan apa ya, kemudian bagaimana penyajian makanan itu juga kaitannya dengan sejarah sama cerita-cerita di balik makanan itu gitu. Itu yang kemudian akhirnya memperkaya bahwa sebetulnya dari hulu sampai hilir makanan itu bukan cuma sekedar kita belanja di pasar untuk kemudian kita olah, kita masak, dan kemudian kita sajikan ke hadapan kita. Itu bukan seperti itu aja. Makanan itu juga bisa jadi apa ya, cinta kali ya, terutama kalau buat ibu-ibu kali benar. Cinta lewat makanan. Pemionya kan dibilang bahwa cinta lewat makanan. Terus kalau misalnya itu kita juga bisa bilang makanan sebagai sebuah diplomasi ya, yang sekarang bukan banget sebagai gastrodiplomasi itu ya. Gastrodiplomasi, pertemuan yang formal bisa menjadi informal, dan banyak sekali hal-hal kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang didahului dengan makan. Diawali, ditutup dengan makanan. Ya betul ya kan. Jadinya kayaknya kalau udah makan orang jadi lebih happy, lebih bahagia, lebih bahagia, keputusannya kan? lebih baik. Benar, gitu ya kan. Terus apalagi kalau perut kenyang, ya kemudian akhirnya kita senang, ya kan? Perut kenyang membuat kita senang. Dan itu juga wisata kuliner sebetulnya bukan hanya pergi ke mana, ke tempat-tempat yang fancy kali ya, ke tempat-tempat yang fancy, tapi kemudian ke tempat-tempat yang sangat sederhana seperti ke pasar tradisional, kemudian ke dapurnya ibu siapa yang di daerahnya belusukan, ya kan. Kalau misalnya ke Jogja, misalnya ke mana yang Bu Manto itu kan, lele asapnya Bu Manto, untuk kemudian kita cicip bahkan di dapur, ya kan. Atau kemudian kita pergi ke Jogja lagi, Bukit Tinggi, ke Jogja dulu, ya ke Jogja yang cicip si siapa, gudeg Mbah Lindu, ya kan, yang penjualnya itu sudah hampir waktu kemarin adalah sudah 94 tahun, ya kan. Kemudian ke Bukit Tinggi, kita ngelihat Minang, daerah Minang, di mana kemudian rendang itu dibuat, ya kan. Bahkan kalau dari daerah Minang itu rendang itu ada dari segala area kan ya, bukan sekedar rendang daging, tapi ada rendang dari rokan, rendang dari daun-daunan, ya kan. Kemudian
rendang dari ayam, rendang dari segala macam, dari jamur dan lain sebagainya. Dan itu juga kemudian memperkaya akhirnya kaitannya dengan budaya juga ya Mbak juga, ya, membentuk budayanya juga ya. Benar. Dengan budaya, karena sebetulnya makanan itu berkaitan dengan wilayah geografis. Betul. Ya kan? Makanan itu kemudian memperlihatkan karakteristik tertentu dari masyarakat yang ada di situ. Apalagi kalau misalnya kita bilang makanan itu memakai bahan-bahan lokal yang kaitannya dengan kearifan lokal juga. Pangan lokal ya Mbak ini ya. Betul. Pangan lokal itu juga kan sekarang mulai digadang-gadang kan kali ya, supaya kaitannya ada keberlanjutan untuk bahan-bahan pangan yang sebetulnya kaitannya nanti keberlanjutan untuk petani-petaninya. Betul. Gitu. Sari mungkin pernah ingat kali ya, waktu kita suatu hari mengerjakan sesuatu yang kaitannya bagaimana beras itu bukan hanya beras. Oh iya iya kan? iya. Bahan pangan pokok kita bukan hanya beras, tetapi juga bahan pangan kita itu bisa dari singkong, ya, bisa dari ubi, bisa nggak dari harus sorghum, dengan nasi ya, harus dengan nasi. kan, Ternyata banyak banget ya Mbak di Indonesia bahan baku yang berbasis pangan lokal ya. Iya betul ya kan. Itu juga menunjukkan gimana sebetulnya akhirnya setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing, setiap daerah memiliki kuliner unik yang kemudian sebetulnya belum banyak diketahui oleh orang. Iya. Mbak Heni, itu tadi kalau kita di Indonesia kan Mbak Heni kayaknya udah dari ujung Sumatera sampai ujung Papua kayaknya ya, udah nyobain. Dari kulinernya Mbak Heni yang paling favorit mana sih Mbak? Kalau boleh tahu, mungkin sobat rekreasi juga ini sama nih gitu. Atau wah unik juga nih gitu. Apa tuh Mbak? Kalau saya sih sebenarnya favoritnya ya makanan rumahan kali ya, makanan rumahan, makanan Indonesia banget gitu, yang nggak jauh-jauh makanan rumah makan rendang. Oh ya, kalau itu makanan Padang ya, kalau di Jakarta namanya restoran Padang, makan Padang. Dari situ juga kita bisa tahu nih perbedaannya antara restoran Padang yang di Jakarta terutama ya, sama restoran Padang yang kalau kita makan di Los Lambuang. Wah, di mana tuh Mbak Los Lambuang? Itu di Bukit Tinggi. Jadi dia Bukit Tinggi. Jadi dia ada satu tempat yang dimana banyak sekali kapau. Ya, kapau-kapau dijual, salah satunya si Unilis itu. Gitu. Di situ juga kita bisa lihat perbedaan dari beras yang dipakai. Ya kan, karena beras Jawa sama beras sana, beras Minang, beras Solo itu beda banget. Ya kan? Bedanya apa tuh Mbak? Bedanya kalau beras di Jawa itu pulen banget. Ya, pulen banget, udah gitu karena pulen mungkin dia menyatu pada saat lengket-lengket gitu ya. Gitu kan. Nah, sedangkan kalau bare solok itu dia ambiar, kayak perak, tapi kayak perak, padahal itu justru itu adalah kekhasannya mereka, ya. Karena kan itu kaitannya bagaimana kemudian si lauk-lauk di masakan Minang itu memang paling cocok disandingkan dengan nasi yang Solo itu. Gitu. Tapi buat kita yang nggak terbiasa kan jadi kok gini ya berasnya kok kita kayaknya kurang nendangnya gitu. Tapi itu adalah ya itu kearifan lokal yang ada di sana. Wah, itu menikmati perjalanan kuliner yang Mbak Heni nih ya, kayaknya seru banget gitu. Nah, dari perjalanan di Indonesia nih kita boleh bergeser ke luar negeri ya Mbak Heni ya. Mbak Heni kalau lihat ceritanya, kalau dulu Sobat Rekreasi pernah baca liputan-liputannya Mbak Heni juga gitu, pasti sudah banyak ya Mbak, sudah menjelajah ke banyak negara juga. Boleh ceritain Mbak Heni kira-kira kuliner yang paling berkesan buat Mbak Heni tuh di negara mana aja tuh Mbak? Sebenarnya setiap tempat itu punya hal-hal yang sangat berkesan ya. Salah satunya waktu di Perancis ya, kaitannya bagaimana kita bisa mencicipi keju. Dia bukan blue cheese tetapi kejunya itu diperam di dalam gua ya, di dalam gua, dan dia itu terbuat dari susu kambing. Gitu. Tapi ada namanya Roquefort. Ya, Roquefort itu salah satu hal yang kemudian ternyata orang tuh sampai segininya ya untuk hanya membuat sebuah keju yang artisan gitu ya, yang kemudian harganya itu mahal dan hanya bisa ditemui di tempat tersebut. Karena kalau misalnya si keju itu kemudian di tempat lain, dia nggak akan bisa
nggak akan bisa menjadi keju Roquefort itu. Gitu. Karena prosesnya juga karena berbeda ya, prosesnya Mbak. itu humidity-nya harus pas, kemudian kelembapannya harus lepas, kemudian tempatnya juga memang harus di tempat itu. Itu juga memberikan sesuatu yang sangat beda loh. Dan itu juga memperlihatkan karakteristik tertentu dari masyarakat yang ada di sana. Gitu. Oke. Terus kalau tadi kan kalau di Perancis itu dengan kejunya gitu ya Mbak, apalagi tuh Mbak? Kira-kira kalau yang di Asia kira-kira apa Mbak? Ya yang di Asia ternyata di Nepal kali ya. Di Nepal. Apa tuh makanannya Mbak? Di Nepal itu sebenarnya kita tahu dia adalah daerah tertinggi, hampir tertinggi di dunia ya kan, karena dia ada di punggungan Himalaya gitu ya. Kalau kita ke sana, apalagi kalau udah naik ke Himalayanya itu kayaknya worth it banget karena kita bisa menghirup O2 yang oksigen terbaik murni ya. Nggak heran orang-orang yang ada di Himalaya itu kemudian mereka panjang umur ya, walaupun mereka sudah berusia tua tapi panjang umur dan seger-seger gitu, pipinya merah-merah gitu ya. Nah di situ juga sebenarnya akhirnya kelihatan bahwa kalau secara garis besar Nepal itu nggak punya sesuatu yang sangat khas dia sendiri gitu ya, karena dia ternyata diapit oleh Cina dan diapit oleh India. Ya. Dan bangsa yang tinggal di situ juga tidak bisa dibilang mereka orang Nepal asli, tetapi kemudian adalah perpaduan dari orang Cina dan orang India. Itu. Sehingga kemudian makanannya ya akhirnya percampuran budaya dari itu ya. kedua budaya itu gitu. Kemudian kaitannya kalau misalnya kita bilang bahwa suatu makanan itu dipengaruhi oleh bangsa lain, itu sangat benar sekali ya. Bagaimana kemudian palet lidah kita itu selalu terkontaminasi dengan hal-hal yang pernah kita makan sebelumnya, terutama kaitannya dengan makanan rumahan gitu ya kan. Ke Belanda misalnya, kalau ke Belanda kita lihat bahwa banyak zaman dulu kan kita punya hubungan yang erat sekali dengan Belanda kan, dan itu juga kemudian orang-orang Belanda itu banyak sekali yang tinggal di Indonesia gitu, dan akhirnya mereka membawa kebiasaan-kebiasaan makanan di sini untuk kemudian dibawa ke Belanda dan dipraktekkan di rumah mereka di Belanda, sehingga kemudian anak cucu mereka itu terbiasa untuk makan makanan Indonesia. Ya, walaupun sebetulnya akhirnya sudah dimodifikasi sedikit gitu ya, dimodifikasi sedikit, bumbunya tidak terlalu kuat, tapi bentuknya, teksturnya masih sama seperti makanan di kita. Gitu. Dan itu juga akhirnya membuat menjadi sesuatu yang sangat menarik bahwa dari makanan itu kita bisa melihat lambung seseorang atau palet lidah seseorang itu kemudian bisa fleksibel terhadap segala suasana, walaupun kemudian kita bisa lihat nanti preferensi kesukaan mereka secara personal itu akan kembali lagi ke kebiasaan makan dia pada saat dia sejak kecil sampai akhirnya dia dewasa. Ya. Wah, ya ternyata itu ya Mbak, dari makanan kita bisa berbagi kebudayaan juga gitu ya, kita bisa belajar budaya juga dari situ gitu. Nah, kalau tadi bicara Nepal ya Mbak Heni, ini kayaknya perjalanannya Mbak Heni udah keliling dunia nih, mungkin masih bentar lagi mau kemana lagi Mbak? Nah, kita ngobrolin tentang destinasi ya Mbak. Mungkin destinasi wisata tuh kan macam-macam, apalagi Mbak Heni sekarang ngajar tourism juga gitu ya. Nah sebenarnya anak-anak sekarang ya, khususnya Gen Alpha, Gen Z gitu ya, ketika memilih tempat buat rekreasi itu apa sih yang pilihan pertama mereka gitu loh. Kira-kira mereka tuh memilih sebuah destinasi wisata tuh karena apa sih Mbak? Apa ngejar emang gue mau minum wine di Bali gitu misal gitu, atau apa sih Mbak? Mungkin Mbak Heni karena sekarang dekat dengan Gen Alpha dan Gen Z ya, mungkin mereka dapat preferensi apa nih dari mereka gitu kira-kira? Kalau misalnya preferensi, pastinya mereka selalu dapat preferensi dari sosial media kan? Atau sama dari circle-nya mereka. Jadi
mereka itu nggak mau kalah dengan circle-nya mereka untuk kemudian bisa mendapatkan hal-hal yang sama dengan circle mereka. Gitu. Terus kalau untuk pilihan rekreasi, satu pasti yang ada kaitannya bagaimana mereka di situ bisa tidak jadi FOMO, ya FOMO, fear of missing out, ya kan, bahwa mereka mau harus ketinggalan gitu ya. Mereka harus selalu ada di tempat yang sama seperti circle mereka itu, kemudian mereka bisa posting hal-hal yang beda dari teman-temannya, gitu. Itu, nah itu pilihan-pilihan rekreasi mereka, dan mereka pasti mencari sesuatu yang sangat unik kali ya kan, yang sangat unik, yang kemudian bahkan circle-nya mereka itu belum datang ke situ. Jadi mereka adalah orang pertama yang bisa menyebarkan sharing tentang tempat tersebut. Apalagi dia ketika ngepost gitu ya, iya, wah ini gimana nih gitu betul, ya kan. Begitu ngepost kemudian ternyata banyak sekali tanggapannya, wah mereka seneng banget tuh, ya kan, si anak-anak Gen Z itu merasa udah menjadi pemenang kali ya, bahwa ada banyak sekali yang likes, ada banyak sekali yang kemudian play reels kita dan segala macam, dan ini juga menjadi salah satu keinginan mereka dalam hal salah satunya pemilihan untuk tempat rekreasi gitu. Jadi memang dari situ harus banyak sekali yang harus kita pertimbangkan, terutama kalau kaitannya dengan pengusaha-pengusaha untuk rekreasi ya, bisa kemudian menambah sesuatu yang baru, atau kemudian si anak-anak ini akan selalu mencari tempat-tempat yang baru kali ya, tempat-tempat yang baru, bahkan sampai belusukan gitu. Hidden gem. Iya, hidden gem. Padahal begitu sampai kita ke sana, lah tempatnya begini aja gitu ya. Kita kekuatan foto, tertipu sama kekuatan foto. Tapi anak sekarang mereka keren ya kalau untuk cari angle foto, bikin postingan dulu aja di tuh Mbak, kita media. Belajar the best angle aja tuh bisa berapa bulan gitu. Ya kalau mereka kayaknya tinggal lihat sekarang, ini langsung oke nih gitu ya, dan kemudian nyebar viral gitu, dan akhirnya dia jadi seseorang yang kemudian diikuti oleh banyak orang, punya follower banyak, atau kemudian mendapatkan uang kali ya, gitu ya, bisa gitu, jadi mungkin sumber penghasilan ya. Ya, itu namanya ekonomi kreatif. Iya, betul ya. Kita harus jadi support. Berarti adalah kaitannya dengan rekreasi kan, karena udah hobi menghasilkan, gitu ya. Oke, Mbak Heni nih, kenangan tak terlupakan Mbak Heni perjalanan traveling yang Mbak Heni ini apa sih yang bisa diceritain ke sahabat rekreasi? Kalau untuk perjalanan tak terlupakan itu sebenarnya kaitannya dengan makanan, ya kan? Lagi-lagi makanan. Saya makan mulu ya gitu. Iya, itu bedanya langsing ya. Kok makan mulu ya? Jadi sebenarnya ini kaitannya dengan makanan. Pada saat dulu di rumah kan ibu saya sering banget masak rawon, ya kan? Dalam seminggu pasti rawon, sop, gudeg, opor, itu aja yang muter gitu ya. Tapi rawon itu menjadi satu hal yang sangat istimewa, karena ayah saya itu dia dari Malang, gitu ya, dari Malang, sehingga rawonnya yang dibuat sama ibu saya itu diusahakan mirip banget sama rawon yang di Malang. Ya kan, nah pada saat ke Malang juga saya mencari nih sebenarnya rawon yang rawon yang mirip seperti yang biasa dimasak ibu saya gitu, dan akhirnya ketemu tuh yang namanya rawon rampal. Mungkin pernah denger? Di mana lagi tuh Mbak? Ya, rawon rampal itu rawonnya kuah rawonnya itu pekat, ya, kuah rawonnya pekat dengan si kluwek yang lumayan banyak, dan kemudian dagingnya itu gede-gede banget, dagingnya gede-gede banget, tetapi dengan memakai bukan cuma bagian daging, tapi ada bagian-bagian yang kaitannya dengan sandung lamur, jadi enak banget deh. Jadi dari situ juga sebetulnya pada saat saya menyantap rawon di sana, saya jadi ingat almarhum ayah saya, gimana caranya dia memberitahukan kalau makan rawon tuh harusnya seperti ini. Jadi nasi, kemudian dikasih toge pendek, kemudian baru disiram kuah rawon yang panas, baru kemudian dikasih dikasih sambal terasi sama telur ikan asin, sama telur asin sama kemudian kerupuk udang. Nah itu adalah satu kenangan yang kemudian selalu teringat pada seseorang yang
jadi memori kita gitu. Iya, ya. betul. Itu sebetulnya adalah kenangan terlupakan pada saat saya bisa pergi ke tempat tersebut dan kemudian ingat gimana ayah saya selalu makan rawon gitu. Dan itu ternyata membawa ya maksudnya secara tidak langsung membentuk Mbak Heni menjadi sekarang ya Mbak, menghargai makanan, bagaimana nggak hanya ngelihat visual tapi backgroundnya, story behind ini tanamannya ditanam di mana gitu ya. Tadi kan kayaknya filosofi banget tuh ya Mbak Heni, penuh dengan filosofi. Waduh, itu kenangan tak terlupakan banget tuh Mbak Heni. Oke, kita sekarang bicara wanita karir. Ini ibu satu ini luar biasa Sobat Rekreasi. Jadi wanita karir, aku mengenalnya sudah sangat lama gitu ya. Dan sekarang masih berkarir menjadi dosen ya Mbak Heni ya. Dosen, kemudian tetap jadi food stylist karena itu jadi brand identity-nya Mbak Heni juga nih sebagai food stylist gitu ya. Boleh diceritain nggak sih Mbak Heni awal karir sampai sekarang yang kira-kira bisa memberikan inspirasi juga buat Sobat Rekreasi? Oke. Sebenarnya awal karirnya itu di bidang makanan tuh sama sekali nggak terduga ya. Dulu kuliahnya sastra, tapi kemudian kok nyemplungnya ke bagian makanan gitu. Karena waktu ngelihat iklan untuk si redaktur boga ini, dulu bilangnya redaktur boga ya, dicari orang-orang yang kemudian mau mencicipi makanan. Ini kok kerjaannya aneh ya. Kerjaannya aneh ya, kok mau mencicipi makanan gitu. Akhirnya ngelamar dan diterima gitu. Dan kemudian akhirnya dari situ terbuka banget, dari yang nggak tahu apa-apa soal makanan, cuma taunya asin, manis, pedes. Ya asin, manis, pedes sama gurih dikit. Kemudian ternyata banyak sekali belajar kaitannya dengan makanan, bukan hanya makanan itu yang kelihatan ada di piring, tetapi gimana cara membuat resepnya yang baik, ya kan? Kemudian gimana cara mengungkapkannya makanan itu dengan baik gitu loh. Kan kalau sekarang kalau ngelihat vlogger-vlogger sekarang kayaknya mereka cuma bilang yummy gitu yummy, kemudian enak, kemudian asin, manis, kalau kayak gini enak, tambah lagi ya gitu. Padahal kan untuk bisa mereview sebuah makanan itu bukan hanya sekedar apa yang bisa kita rasakan di dalam lidah kita gitu ya, tapi kaitannya adalah the story behind the food itself gitu ya, the story behind the dish itself gitu. Jadi bahwa perjalanan makanan mulai dari bahannya pada saat dia ada di petani, kemudian di pasar, kemudian dia dimasak oleh si tukang masaknya, kemudian akhirnya bisa disajikan di hadapan kita, itu juga kan bisa dijadikan cerita, walaupun sebetulnya akhirnya kita akan melihat si makanan pada saat dicicipin gitu. Kalau dulu bicaranya ternyata nggak hanya icip-icip ya Mbak, jadi gimana menyusun resep, saya juga ikutan jadi belajar tuh Mbak Heni ketika kala itu ya. Jadi wah, ini nyusun resep aja nggak sesederhana itu ya, menyusun resep, kemudian bagaimana menampilkan makanan tuh jadi tempting di kamera, itu kan motret makanan sama motret model tuh lebih susah motret makanan kayaknya ya Mbak. Jadi itu juga kalau saya lihat tuh ya Mbak, karya-karya teman-teman dari redaksi Boga tuh luar biasa banget sih. Bagaimana kita jadi istilahnya kita ngikutin resep jadi anti gagal gitu ya. Jadi bener nih resepnya nih, nggak hanya makanan visualnya aja yang bagus, ternyata resepnya juga kita bisa ngikutin dan dengan mudah gitu. Jadi bagaimana perannya Mbak Heni waktu itu mengedukasi kita nih audiensnya untuk bisa belajar masak sendiri di rumah gitu ya. Jadi itu luar biasa banget tuh Mbak. Kemudian dari media, nah itu Mbak Heni apalagi tuh Mbak, lompatan-lompatan karirnya kemana lagi tuh setelah itu Mbak? Ya, dari situ kemudian karena akhirnya sekolah lagi yang kaitannya sama pariwisata, jadi akhirnya kemudian nyemplung ke bidang pariwisata yang kaitannya sama taman rekreasi, kemudian wisata alam, wisata kuliner dan lain-lain, dan lebih mengerucut lagi. Jadi sebetulnya latar belakang sebagai seorang jurnalis kali ya, sebagai wartawan itu juga kemudian bisa terasah
dengan kita sudah terbiasa melakukan riset, ya kan, riset, tetapi kemudian akhirnya dituangkan ke dalam untuk bahasa hasil yang populer gitu ya. Iya betul, bahasa yang populer, sehingga kemudian akhirnya bisa menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah itu mungkin teman-teman sobat rekreasi yang konten kreator, yang blogger dan lain-lain mungkin harus belajar jurnalistik juga ya Mbak, bahwa kita ketika menulis juga harus bertanggung jawab gitu ya Mbak Heni ya. Iya betul banget. Jadi kalau misalnya kayak gitu, apa ya, kaitannya setiap kita turun lapangan ya, entah secara formal atau informal gitu ya, entah ada tugas atau enggak. Dulu mentor saya selalu bilang, buka 5 indera kamu gitu ya, buka 5 indera kamu untuk kemudian kamu bisa menyerap apa yang ada di hadapan kamu, apa yang ada di lingkungan kamu, sehingga kamu pada saat kamu menuliskan sesuatu itu kamu bisa menuangkannya dengan cara merasakan dari indera yang kamu buka pada saat kamu ada di lapangan. Ya, dan juga, bagus banget tuh. Dan juga jangan lupa bahwa ada 5W1H yang tetap harus kita pertahankan. Dan jurnalisme yang yang bertanggung jawab ya. Jurnalisme yang bertanggung jawab bukan hanya sekedar mengejar viral, tetapi kemudian hal itu tidak benar sama sekali. Gitu. Itu yang tetap harus kita yang harus tetap kita pegang. Oke, perjalanan karir media dengan bekal jurnalistik, kemudian sekolah lagi, kemudian jadi dosen, tapi food stylistnya tetap dibawa kemana-mana nih ya Mbak. Nah, untuk perjalanan yang karir ini Mbak, yang menjadi dosen, kemudian membentuk komunitas kuliner juga ya, itu boleh diceritain nggak Mbak Hedi, gimana kok tiba-tiba bikin komunitas yang akhirnya sekarang jadi meledak gitu ya. Jadi wah, sekarang semua orang kan eranya memang komunitas gitu ya. Jadi bagaimana dulu tahun 2000 berapa tuh ketika Mbak Heni membangun komunitas kuliner itu Mbak Heni? Iya. Jadi sebenarnya adalah pada waktu kuliah, kebetulan kuliahnya dengan teman-teman yang memang seide ya. Kita awalnya dari redaktur boga di majalah tertentu ya, di majalah wanita gitu. Kemudian kita sama-sama lagi untuk kuliah di pariwisata, tetapi pariwisatanya khusus tentang kuliner. Ya, jadi benar-benar bahwa pariwisata tetapi kemudian mengerucut ke bagian kulinernya, terutama kuliner Indonesia gitu. Nah dari situ kemudian ketemu nih sama satu guru besar dari UGM, Universitas Gadjah Mada, dan satu lagi adalah dosen pada saat saya kuliah tersebut. Akhirnya 10 orang teman wanita semua untuk kemudian mendirikan Akademi Kuliner Indonesia. Oh, ya. Akademi Kuliner Indonesia. Iya, tapi jangan disamakan ya, bukan berarti sekolahan gitu ya. Namanya kan akademi ya. Tapi kan tuh teman-teman dari kampus gitu ya. Jadi boleh dibilang ya nggak apa-apa juga Mbak menggunakan Akademi Kuliner Indonesia. Nah, dengan Aki itu tadi kegiatannya apa saja Mbak Heni? Ya, kegiatannya sebenarnya cita-cita mulianya sih ya. Cita-cita mulianya adalah ingin mendokumentasikan tentang kuliner-kuliner Indonesia. Gitu. Jadi kami concern banget bahwa kuliner Indonesia itu kan hanya diedarkan secara verbal ya, dari mulut ke mulut, tanpa kemudian bisa dituliskan secara benar ya, terutama kaitannya dengan bahannya, kemudian cara membuatnya ya kan. Dan kalau misalnya itu diturunkan secara verbal, nanti kalau misalnya udah meninggal yang punya resepnya berarti hilang siapa sih resep makanan tersebut. Akhirnya kami mencoba untuk bisa mendokumentasikan kuliner-kuliner tersebut menjadi beberapa buku yang kemudian bisa dijadikan sebagai sumber referensi lah buat orang-orang yang memang concern banget juga kaitannya dengan makanan. Tuh, dari situ juga kaitannya adalah ternyata meluas ya, bukan cuma sekedar jadi dokumentasi, tetapi juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan makanan Indonesia ke banyak pihak gitu.
supaya nanti orang-orang jadi lebih aware kali ya, jadi lebih aware bahwa makanan Indonesia itu banyak banget loh. Dari dulu yang tahun 1967 di buku Mustika Rasa ada sekitar 1.500 sekian, 1.600 resep ya. Kemudian dari si guru besar di UGM itu, Prof. Murjati Garjito, dibilang dia sudah mengumpulkan sekitar 3.259 resep. Wow, banyak banget ya. Kan itu aja kalau sementara kita lihat, kita makan 1, 2, 3, 4, 5, 7 balik lagi. Ya kan? Nah, terus dari satu lagi dari buku Cartesius ya di tahun 1925 itu ada sekitar 2.000-an resep. Wah, jadi sebenarnya dari Indonesia itu banyak banget, dan resep-resep itu cuma nggak semua orang tahu. Dan kita juga kalau di rumah kan makannya itu lagi lodeh, sop, sayur asem, sayur lodeh apa segala macam, itu lagi. Padahal sebetulnya kalau kita lihat lagi dan kita mau mencoba untuk belajar, banyak banget yang bisa kita kreasikan dari makanan-makanan tradisional. Betul, dan ini bisa jadi warisan budaya kuliner juga ya Mbak Heni. Wah, kita mesti dukung nih Akademi Kuliner Indonesia. Nah, itu berarti bisa mempromosikan kuliner Indonesia nggak hanya di dalam negeri ya Mbak, tapi juga ke luar negeri ya. Nah, boleh diceritain Mbak Heni, mungkin kegiatannya dari AKI itu apa aja sih Mbak? Ya, tadi kan cerita bahwa sebetulnya kuliner ini kemudian bukan hanya sekedar didokumentasikan, tetapi juga harus bisa disosialisasikan. Ya, sosialisasinya bukan hanya kepada masyarakat di Indonesia aja, tetapi juga kepada orang-orang di luar Indonesia yang nanti bisa menjadi agen-agen promosi bahwa makanan ini baik untuk mereka. Makanan ini juga bisa mereka cicipin menjadi salah satu bagian dari makanan sehari-hari mereka. Ya kan, belajar dari Korea kali ya, bagaimana kemudian dia dengan budaya Hallyu-nya, Korean Wave itu, kemudian sekarang bahkan orang Indonesia sangat senang sekali dengan makanan-makanan Korea, mulai dari mie instannya, kemudian tteokbokkinya, ya kan, bahkan akhirnya industri-industri di Indonesia berlomba-lomba untuk bikin makanan Korea, ya kan. Begitu juga dengan kalau zaman dulu di itu ya Thailand, ya kan, siapa sih yang nggak kenal tom yum, ya kan, siapa sih yang kemudian nggak kenal sama somtam. Nah, itu juga akhirnya bahwa kita mencoba untuk melakukan hal tersebut, walaupun sebetulnya akhirnya pelan-pelan kali ya, pelan-pelan bahwa makanan Indonesia juga harus bisa mendunia, bukan hanya dimakan oleh orang Indonesia yang ada di luar negeri, tetapi juga orang-orang lokal di negara tersebut yang bisa mempopulerkan makanan kita menjadi makanan sehari-hari mereka. Oke. Wah, seru banget tuh Mbak Heni bisa mempromosikan Indonesia melalui makanan ya, melalui kuliner gitu, dan bagaimana kuliner Indonesia bisa mejeng tuh di resto-resto terkenal di luar negeri ya Mbak Heni ya. Oke Mbak Heni, mungkin sebelum kita menutup podcast kita di Rekreasi, Mbak Heni bisa memberikan pesan kreatifnya buat Sobat Rekreasi. Oke, teman-teman semuanya, Sobat Rekreasi, jadi sebenarnya adalah jangan takut mencoba untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan ya, karena dari situ kemudian kita bisa mendapatkan ide-ide baru, kita bisa merecreate merecreate sesuatu menjadi hal yang baru, dan itu juga nanti akan menambah menambah ide-ide buat kita untuk bisa beraktivitas lebih dari yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, terima kasih Mbak Heni. Oke Sobat Rekreasi, kita sudah selesai ngobrol bareng dengan Mbak Heni Pridia. Ditunggu di obrolan kita selanjutnya. Mungkin nanti Mbak Heni bisa share lagi perjalanan dengan AKI-nya, perjalanan dengan teman-teman di tourismnya gitu ya. Oke, Sobat Rekreasi, nongkrong terus di ruang rekreasi. Semoga obrolan kita memberi warna baru dan energi baru untuk kehidupan Sobat Rekreasi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Follow media sosial kita ya. Thank you.